Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahman Azhari dengan NIM 2101053. Adapun tujuan pembuatan video ini yaitu tugas dari mata kuliah pemasaran komunitas perkebunan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Wolmatri SPMSI. Pemasaran. Apa itu pemasaran? Pemasaran adalah proses perencanaan atau pelaksanaan konsepsi, penetapan harga atau promosi serta distribusi gagasan, barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan atau yang memuaskan satu tujuan individu atau organisasi antara produsen dan konsumen. Dan adapun pengertian dan fungsi pasar, yaitu pasar diartikan sebagai tempat bertemunya pembeli dan penjual. Yaitu pengertian pasar ini disebut yaitu pengertian pasar konkret, dan pasar dapat dibentuk di mana saja dan kapan saja, baik itu di terminal, di halte, tempat-tempat keramaian lah pokoknya, di lewat radio atau TV dan lain-lain sebagainya. Pasar sebagai tempat transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli dapat terbentuk dengan adanya syarat-syarat, yaitu adanya seorang penjual, yang kedua yaitu adanya pembeli, dan yang ketiga yaitu tersedianya barang yang diperjualbelikan atau yang diinginkan, dan keempat yaitu terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dan adapun bentuk-bentuk pasar, yaitu satu, bentuk pasar menurut sifat dan wujudnya atau barang dan cara penyerahannya. Dan yang kedua itu bentuk pasar menurut luas wilayah kegiatannya. Dan yang ketiga itu bentuk pasar menurut organisasi pasar dan hubungan antara pembeli dan penjual. Pertama itu bentuk pasar menurut sifat dan wujudnya atau barang dan cara penyerahannya. Itu pasar konkret, itu pasar di mana barang yang perjualbelikan benar-benar ada dan dijual dan pembeli bertemu langsung. Ciri-cirinya itu seperti transaksi secara tunai, seperti di pasar, itu barang dapat diambil saat itu juga, dan barang yang dijualbelikan benar-benar ada atau nyata. Adapun pasar kedua itu pasar abstrak. Pasar abstraknya itu pasar di mana barang yang diperjualkan tidak tersedia secara langsung dan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, seperti pasar-pasar online itulah. Itu transaksi dilakukan dalam partai besar, yaitu transaksi dilandaskan oleh rasa saling percaya. Itu contohnya itu online, gitu di Shopee lah, Tokopedia, TikTok Shop gitu lah contohnya. Dan adapun ketiga yaitu yang kedua yaitu bentuk pasar menurut luas wilayahnya, luas kegiatannya, itu pasar regional. Pasar regional ini yaitu pasar yang daerah pemasarannya itu meliputi beberapa negara pada wilayah tertentu, misalnya di kawasan kita di sini, kawasan Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam gitulah. Dan adapun pasar lokal, yaitu pasar yang daerah pemasarannya itu hanya meliputi daerah tertentu dan pada umumnya menawarkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Dan yang ketiga pasar nasional. Pasar nasional ini yaitu pasar yang daerah pemasarannya itu meliputi wilayah satu negara. Pasar ini menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat
atau masyarakat masyarakat tertentu tersebut. Dan adapun empat itu pasar internasional. Pasar internasional ini yaitu pasar yang daerah pemasarannya itu mencakup seluruh kawasan dunia, seperti pasar-pasar Eropa gitu, pasar-pasar kopi di Brazil itu banyak. Penting itu pasar internasional itu mencakup seluruh dunia. Dan yang ketiga itu bentuk pasar menurut organisasi pasar atau hubungan antara pembeli dan penjual. Pasar persaingan sempurna atau pasar persaingan sempurna ini ialah pasar yang dapat atau terdapat banyak penjual dan pembeli sehingga orang tidak bisa menentukan masing-masing penjual dan pembeli. Penjual itu dan pembeli itu bebas keluar masuk pasar tanpa hambatan. Itulah di pasar persaingan sempurna. Dan yang dua itu pasar persaingan tidak sempurna. Itu pasar di mana jumlah pembeli lebih banyak dibandingkan jumlah penjualnya sehingga pasar dikuasai oleh satu atau beberapa penjual saja. Yaitu kayak terdapat yang penting jumlah penjualnya sedikit lah. Barang yang diperjualbelikan itu bermacam-macam. Dan pengetahuan pembeli tentang pasar terbatas. Itulah contohnya. Dan adapun struktur pasar itu kan yang pertama itu persaingan sempurna, dan kedua itu persaingan tidak sempurna. Dan di persaingan tidak sempurna itu ada terdiri dari pasar monopoli, duopoli atau oligopoli, 4 itu monopolistik, 5 monopsoni, 6 oligopsoni ya gitu. Yang dimana pasar monopoli itu yaitu hanya terdapat satu penjual. Ciri-cirinya itu kayak terdapat satu penjual dan banyak pembeli gitu lah. Harganya itu ditentukan secara sepihak oleh penjual dan tidak ada barang lain yang dapat menggantikan barang yang dijualbelikan dengan sempurna. Dan yang kedua yaitu duopoli, yaitu penawaran suatu jenis barang yang dikuasai oleh dua perusahaan, di mana di Indonesia yaitu seperti contohnya Pertamina lah. Jadi contohnya Pertamina. Ciri-ciri pasar duopoli itu terdapat dua penjual dan banyak pembeli. Harganya itu ditentukan secara sepihak oleh kedua penjual baik dengan kesepakatan atau tidak. Dan yang ketiga yaitu monopolistik, di mana barang produsen yang menghasilkan barang serupa tapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contohnya itu kayak Soklin gitu yang untuk mencuci. Contohnya merek-merek itu lah, merek-merek Lifebuoy, Dettol, dan contohnya lagi merek sabun mandi. Dan ciri-cirinya itu produk yang dijual belikan sama atau homogen tetapi dengan berbagai macam variasi. Itulah contohnya itu sabun lain. Dan yang keempat yaitu oligopsoni, yaitu penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Itu banyak kita temui itu kayak perusahaan otomotif lah seperti Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha. Dan ciri-cirinya itu produk yang dijual belikan itu bersifat homogen dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar mutu, yaitu adanya saling ketergantungan. Terdapat banyak pembeli di pasar tersebut karena kita tidak bisa lepas dari
yang namanya kendaraan. Dan yang kelima yaitu monopsoni, di mana monopsoni itu pasar yang dikuasai oleh satu lembaga sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah prosudes yaitu hanya ada satu pembeli hingga tidak hanya satu pembeli dan tidak memungkinkan terjadinya persaingan usaha. Yang kita ketemu contohnya itu kereta api di Indonesia lah. Dan yang terakhir yaitu oligopsoni. Oligopsoni ini yaitu pasar yang dikuasai oleh beberapa perusahaan sebagai pembeli dengan penawaran dari sejumlah penjual. Yang contohnya di sini yaitu seperti kartu telepon, seperti contohnya merek Telkomsel, merek Axis, XL, M3, Indosat, gitulah kira-kira contohnya. Dan kayak ciri-cirinya itu terdapat beberapa penjual. Umumnya pembeli adalah produk hanya cenderung stabil, harga produknya itu produk cenderung stabil dan jenis barangnya sedikit dan pendapatan merata. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.